Kisah Syekh Siti Jenar dalam Suluk Malang Sungsang, episode ke-79. Di tengah kegembiraan menyaksikan kesuburan pengajaran tauhid di dukuh-dukuh yang dibukanya itu, Syekh Siti Jenar tiba-tiba melihat setan muncul dalam wujud bayangan palsu dirinya dengan tujuan utama menodai dan menyimpangkan kemurnian ajaran tauhid yang disampaikannya. Hal itu diketahui ketika beberapa murid terkemukanya melaporkan munculnya dukuh-dukuh baru bernama Lemah Abang dan Kajenar yang letaknya tidak jauh dari dukuh-dukuh Lemah Abang dan Kajenar yang dibukanya. Di negeri Daha sekarang ini saja sudah ada dua dukuh Kajenar, yang satu di barat Kutaraja, yaitu dukuh Kajenar yang Paduka buka, yang satu lagi di dukuh Kajenar di dekat Tirwan yang dibuka seorang guru suci bernama San Ali Ansar. Kami tidak tahu berapa dukuh lagi nanti yang muncul, kata Kiai Paconan. Menerima laporan kemunculan dukuh-dukuh baru bercitra Lemah Abang dan Lemah Kuning, Syekh Siti Jenar tidak merasa terkejut dan khawatir. Tengara bakal muncul setan yang akan menyimpangkan ajarannya ke arah kesesatan yang sesat-sesatnya telah ia tangkap bertahun-tahun silam saat ia bertemu Pangeran Arya Pinati di bangsal Sri Manganti di Giri Kedaton. Munculnya orang bernama Hasan Ali alias Bangu Samparan yang mengaku murid Syekh Lemah Abang yang bernama asli San Ali Ansar telah ia tangkap sebagai tengara tentang bakal munculnya setan yang menyaru dalam wujud bayangan palsu dirinya. Setan itu akan melakukan penyelewengan besar-besaran terhadap ajaran yang sudah disampaikannya kepada manusia. Ia merasa betapa kemunculan setan itu akan menjadi salah satu penyebab yang menggenapi perjanjiannya dengan Sang Pertiwi, yaitu mengorbankan keakuannya sebagai putra Sang Bumi yang akan disembelih sebagai santapan Maha Kesitipura, putra teragung Sang Bumi, Sang Boma Narakasura. Sadar munculnya setan yang menyaru dirinya itu adalah tengara keniscayaan baginya untuk mengakhiri jalan dharmanya, membagi-bagi sisa keberlebih kelimpahannya. Syekh Siti Jenar tidak berkomentar apa-apa menanggapi kemunculan dukuh-dukuh baru di sekitar Caturbasa Mandala yang dibukanya. Ia hanya meminta kepada murid-murid terkemukanya untuk berdiam diri. Kepada murid-murid terkemukanya itu, ia memberikan wejangan singkat. Ketahuilah, oh engkau yang memiliki mata indrawi dan penglihatan batin, telah menjadi kodrat kehidupan di mana kehadiran sesuatu yang hak selalu diikuti oleh sesuatu yang batil. Laksana siang yang terang benderang diikuti malam yang gelap gulita. Itu sebabnya jika suatu ketika engkau sekalian berada di suatu masa yang tak jelas batas-batas terang dan gelapnya, karena bumi diliputi gumpalan awan atau diselimuti gerhana atau diambang fajar dan senjakala, di mana antara yang hak dan yang batil tidak jelas, maka saat itu diamlah, diam, 1000 kali diam.
Ketahuilah, oh engkau yang memiliki penglihatan batin, bahwa dengan diam mata hatimu yang tersembunyi di relung-relung jiwamu akan menangkap tengara kebenaran yang muncul laksana matahari kembar, yaitu matahari sebenarnya dan bayangan palsunya. Dengan demikian, oh engkau yang melihat dengan mata batin, engkau akan menemukan aku dan bayangan palsuku berdiri di ujung jalan kebenaran. Saat itu engkau akan sulit membedakan antara aku dan bayangan palsuku, sebab ibarat matahari pada pagi dan sore hari yang sama-sama merah cahayanya, demikianlah citra diriku dan citra diri bayangan palsuku itu sama-sama menebarkan cahaya merah keraguan di hati sanubarimu. Lantaran itu, aku beritahukan kepada engkau sekalian tentang tanda-tanda yang bisa engkau jadikan pedoman untuk membedakan keberadaanku dan keberadaan bayangan palsuku. Pertama-tama, jika engkau sekalian bertemu dan berjabat tangan dengan aku, maka engkau akan dapati tanganmu bersih tanpa bekas apapun. Sebaliknya, jika engkau sekalian menjabat tangan bayangan palsuku, maka engkau akan mendapati bekas tanda pamrih berwarna hitam di telapak tanganmu. Segera lari, menjauhlah kalian dari bayangan palsuku jika melihat tanda hitam itu, karena tanda itu akan melebar dan membesar hingga menutupi seluruh tubuh dan jiwamu. Bekas tanda hitam pamrih itu akan membuatmu terhijab dari jalan kebenaran dan bahkan akan mementalkanmu jauh-jauh dari jalannya sampai engkau terperosok ke jurang kesesatan. Aku beritahukan kepadamu bahwa jalan kebenaran adalah jalan berliku-liku dan berkelok-kelok, terjal, curam, dan carut-marut, membingungkan jika tidak diterangi cahaya matahari kebenaran. Jalan kebenaran yang terhampar pada kitab suci hanya mungkin dilewati hingga mahligai kebenaran sejati jika ia diterangi cahaya matahari kebenaran yang tersembunyi di langit batin. Jika suatu saat nanti engkau sekalian mendapati bayangan palsuku mengaku aku sebagai diriku, maka bentangkanlah jalan kebenaran kitab suci dan berjalan di bawah pancaran cahaya matahari kebenaran yang menerangi penglihatan mata batinmu. Dengan piranti kitab suci sebagai jalan kebenaran dan penglihatan mata batin sebagai cahaya matahari kebenaran, engkau sekalian dengan mudah akan bisa membedakan mana Syekh Siti Jenar yang sesungguhnya dan mana pula yang bayangan palsunya. Ujilah kemunculan setan pengaku aku itu dengan kitab suci dan penglihatan mata batin. Niscaya engkau sekalian akan menemukan kebenaran bahwa dia, bayangan palsuku, hanyalah bayangan maya, fata morgana yang menyesatkan. Ketahuilah oleh engkau sekalian, oh para penempuh jalan rohani yang berjalan di bentangan jalan kebenaran, bahwa aku akan meninggalkan hiruk kehidupan yang melingkupi bumi manusia ini.
Aku akan pergi ke duniaku sendiri. Aku tidak bisa mendampingi kalian terus-menerus. Aku tidak bisa berkata ini dan itu ketika bermunculan setan-setan penyesat yang menyaru diriku. Lantaran itu, diamlah dan pasrahkan semua urusan kepadanya. Sewaktu perjalanan yang dilakukannya sampai di Giri Kedaton, Syekh Siti Jenar mendapati orang yang sedang sibuk mempersiapkan peringatan haul ke-9 wafatnya Prabu Satmata Sri Narata Giri Kedaton, susuhunan Ratu Tunggal Halifatullah. Syekh Siti Jenar buru-buru menemui Pangeran Zainal Abidin Dalam Timur, putra Prabu Satmata yang menggantikan kedudukan ayahandanya baik sebagai Raja Giri Kedaton maupun Guru Suci Tarekat Nikmatullah. Saat bertemu dengan Pangeran Zainal Abidin yang disebut orang dengan gelar susuhunan Dalam Timur, Syekh Siti Jenar beroleh kabar mengejutkan terkait dengan majelis Wali Songo. Setelah Prabu Satmata susuhunan Giri Kedaton mangkat, anggota majelis lain yang meninggal adalah Pangeran Arya Pinati susuhunan Giri Gajah, Khalifah Husain Imam Madura, dan Syekh Jumaid Al-Kubra. Kakek kami, susuhunan Giri Gajah, diganti oleh putra eyang susuhunan Ampel Denta, Raden Kasim. Yang mulia Khalifah Husain diganti oleh putra sulungnya, Usman Haji. Yang mulia Syekh Jumaid Al-Kubra digantikan oleh adiknya, Syekh Darapeta. Sementara paman yang tak pernah terdengar kabarnya digantikan oleh Raden Sahid, susuhunan Kalijaga. Yang menunjuk Raden Sahid sebagai pengganti paman adalah Syekh Daraputih. Kata Pangeran Zainal Abidin menjelaskan, kenapa Syekh Manganti susuhunan Giri Gajah diganti Raden Kasim? Apakah ia meninggalkan wasiat agar digantikan Raden Kasim? Tanya Syekh Siti Jenar. Kakek kami memang berwasiat seperti itu. Bagaimana dengan putra-putranya? Pangeran Pringgabaya menjadi kepala wisaya di Pawatan dan mengapalai keluarga Bajul di sepanjang Bengawan Sori hingga Muara. Sementara Pangeran Kendanyang menggantikan kakek kami sebagai guru suci di Giri Manganti. Syekh Siti Jenar mengangguk-ngangguk. Setelah itu ia berkata, namun tadi itu sewaktu aku sembahyang di masjid, aku dengar kabar jika di Demak sekarang ini ada ratu kembar yang di Pertuan Demak dan yang di Pertuan Jabara. Bagaimana itu? Apakah yang sudah terjadi sepeninggal Sultan Abdurrahman Surya Alam, Senapati Jimbun Panembahan Palembang, Saidin Panatagama? Kenapa bisa ada dua penguasa? Semula yang menggantikan Sultan adalah Pangeran Sampranglor, putra sulung Sultan. Namun belum genap 3 tahun dia mangkat. Sekarang ini Teranggana yang menjadi Sultan Demak. Teranggana, gumam Syekh Siti Jenar heran. Putra Sultan yang suka mengumbar nafsu kesenangan itu. Benar paman, kami juga tidak mengira kalau dia bakal naik tahta. Bagaimana para adipati dapat memilih dia sebagai sultan? Maaf paman, Teranggana belum utuh menggantikan kedudukan ayahandanya, sebab para adipati yang tergabung dalam persekutuan telah sepakat menunjuk saudara iparnya, Pangeran Hunus Adipati Jepara, sebagai adipati dan senopati. Jadi sekarang ini
penguasa Demak yang berwenang memimpin persekutuan adipati senusa Jawa adalah Pangeran Hunus, kata Pangeran Zainal Abidin. Mungkin itu yang disebut penduduk dengan istilah Ratu Kembar. Apakah itu tidak menimbulkan masalah? Tanya Syekh Siti Jenar ingin penjelasan. Kami berusaha memecahkan masalah itu dengan membagi kekuasaan menjadi dua, yaitu kekuasaan duniawi yang dipegang oleh Pangeran Hunus dan kekuasaan rohani yang dipegang Tranggana. Pangeran Hunus menduduki jabatan adipati dan senopati, sedangkan Tranggana menduduki jabatan Sayyidin Panatagama yang hanya mengurusi masalah keagamaan. Jadi, meski dia bergelar sultan, kekuasaannya hanya di bidang agama. Syekh Siti Jenar diam. Ia tidak ingin terlibat dengan masalah-masalah rumit seputar pemerintahan, karena ia sudah menangkap Sasmita bakal mengalami perubahan jalan hidup yang sangat dahsyat. Itu sebabnya usai mengikuti upacara peringatan Haul Prabu Satmata, ia beserta istri dan anaknya bergegas meninggalkan Giri Kedaton ke barat. Sepanjang perjalanan mengunjungi dukuh-dukuh bercitra, catur masa mandala dan lemah larangan, Syekh Siti Jenar justru mendapati kenyataan yang sangat mengembirakan hatinya. Tatanan kehidupan masyarakat ummah di kawasan pesisir terlihat jauh lebih baik dibandingkan kehidupan di pedalaman. Bukan saja bandar-bandar di pesisir dimakmurkan oleh perdagangan dari pedalaman ke pesisir, melainkan perniagaan antar bangsa pun membawa kelimpahan yang menakjubkan. Kemakmuran benar-benar melimpah di pesisir, seolah sulit ditemukan orang fakir. Tajuk dan masjid tegak di mana-mana, pesantren dan hanakah pun tumbuh seperti jamur. Di tengah berlimpahnya kemakmuran itu, tatanan kehidupan masyarakat pesisir jauh terasa lebih aman dan tertib dibandingkan pedalaman, karena diterapkannya undang-undang hukum yang disebut Anger-Anger Surya Ngalap, hukum yang diperlakukan di Kadipaten Demak dan seluruh kadipaten sekutunya. Keadaan itu sangat berbeda dengan di pedalaman, di mana hukum Majapahit, Kutaramanawa, Dharma Sastra sudah compang-camping dan menjadi barang dagangan yang sangat murah hingga tak mampu membawa ketertiban, apalagi keadilan. Ketika perjalanan mencapai Demak, Syekh Siti Jenar melakukan sembahyang di Masjid Agung Demak yang telah diperluas dan diperindah dengan segala kemegahan. Para arsitek dan tukang yang diserahi tugas memperluaskan masjid adalah orang-orang Mapila asal Kerala. Rancangan bangunan masjid baru itu mirip dengan Masjid Kerala, beratap 5 tingkat 3. Masjid baru itu merupakan masjid terbesar di Nusa Jawa dan dijadikan salah satu tempat bertemunya Majelis Wali Songo. Sebenarnya setelah bersembahyang, Syekh Siti Jenar berniat akan singgah ke keraton menemui Tranggana untuk mengingatkan bahaya dari tahta kekuasaan sebagai amanah ilahi. Namun, baru saja ia berjalan dari masjid ke alun-alun, ia tersentak kaget karena menjumpai suatu yang sedikit pun tidak pernah diduganya.
bertemu muka dengan sahabat penunjuk jalan kebenaran yang sangat dihormatinya, guru rohani yang dimuliakannya, dan pemimpin jalan lurus yang membawanya ke lingkaran jamaah karamah aulia, Ahmad Mubasyarah At-Tawallud. Seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Syekh Siti Jenar terperangah kebingungan menatap wajah Ahmad At-Tawallud yang seperti tidak termakan usia. Dengan wajah berbinar-binar penuh kegembiraan, Syekh Siti Jenar menyalami, merangkul, mencium pipi, dan kemudian berlutut sambil memegangi kaki guru tercintanya. Lama ia terdiam seolah ingin menumpahkan kerinduannya sebagai anak lewat kaki guru yang dihormatinya. Setelah diam beberapa jurus, ia bertanya dengan suara bergetar, "Apakah yang membuat Tuan, guru suci kami, datang ke negeri yang jauh tersembunyi di balik kabut ini?" Ahmad Tawallud tidak berburu-buru menjawab. Sebaliknya, ia mengusap kepala si kecil Fardun yang dipangku sapa sambil bertanya, "Berapa usianya?" "1 tahun 8 bulan, jawab Sapa. "Siapa namanya?" "Fardun." Ahmad At-Tawallud tertawa, lalu dengan suara lain ia berkata, "Nama anak ini Fardun. Terkait dengan tugasku, maksudku, aku sekarang ini sedang mengemban tugas dari miskat almarhum untuk mencari engkau, oh Tuan Syekh Siti Jenar, untuk memberikan jubah kehormatan sebagai tanda bahwa engkau telah menjadi orang yang sendiri. Sebab telah beberapa waktu ini miskat almarhum mengaku tidak lagi dapat memantau dan mengawasi keberadaan Tuan. Ternyata barang setahun 8 bulan silam Tuan sudah mengetahui kedudukan Tuan itu. Maaf Tuan, apakah dengan itu berarti kami sudah tidak menjadi anggota jamaah?" "Tidak hanya itu, maksudnya keberadaan Tuan sebagai apapun sudah selesai," kata Ahmad Mubasyarah At-Tawallud lepas. "Artinya, Tuan tidak boleh lagi menjadi guru manusia atau menjadi apapun yang berkaitan dengan urusan duniawiyah. Tuan harus meninggalkan segala-galanya. Tuan telah dipilihnya untuk menjadi kekasihnya yang setia, kekasih yang tidak memalingkan kiblat kepada yang lain kecuali kepadanya. Dia menginginkan Tuan utuh sebagai pribadi tanpa predikat dan atribut apapun. Tuan akan dijadikannya sebagai Syekh Siti Jenar, hamba yang maha agung, dalam makna yang sebenar-benarnya. Tuan akan dijadikannya sebagai yang sendiri, kekasih yang tunggal, Alfa." Syekh Siti Jenar tersungkur mencium tanah, bersujud syukur atas anugerah yang tak pernah dibayangkan dan diimpikannya itu. Dengan air mata bercucuran, ia menangis terisak-isak sampai tubuhnya terguncang-guncang. Ia merasakan seluruh aliran darahnya mengalir deras laksana air sungai. Ia merasakan napasnya bertiup laksana angin pegunungan bertiup di musim kemarau. Ia benar-benar merasa hilang diri. Hanya rasa rindu yang tak kesampaian ia rasakan naik perlahan-lahan dari dada hingga ubun-ubun. Berbeda dengan Syekh Siti Jenar yang menerima anugerah dari Al-Fat dengan penuh kesyukuran, Safa justru terheran-heran dan kebingungan menyaksikan kenyataan terkait
nasib suaminya. Dengan benak dipenuhi tanda tanya, dia bertanya kepada Ahmad At-Tawallud, apakah dengan menjadi yang sendiri dan menjadi kekasih yang tunggal, suami kami sudah kehilangan segala-galanya? Apakah ia akan kehilangan juga istri dan anak-anak yang dikasihinya? Ananda, kata Ahmad At-Tawallud lembut, secara manusiawi Tuan Syekh Siti Jenar tetaplah manusia, Ananda dan ayahanda dari putra-putranya. Namun secara ruhaniah ia adalah mutlak miliknya. Sebab itu, jika Ananda melihat ke dalam relung-relung jiwa suami Ananda, maka yang akan Ananda dapati adalah kehampaan, kosong, kepenuhan, pepat. Yang ada hanyalah yang tunggal dan tak terbandingkan, tidak ada yang lain lagi. Apakah tidak ada sedikit ruang yang tersisa bagi kami, istri dan anak-anaknya? Dia maha suci, maha pecemburu, tidak mau disekutukan, tidak mau dituakan. Jika di dalam relung-relung jiwa orang-orang seperti suami Ananda masih terdapat ruang untuk yang lain, maka yang lain itu akan dihapus dan dihancurkan tanpa sisa. Lalu, bagaimana dengan nasib kami, oh Tuan? Tanya Sapa, minta penegasan dengan air mata bercucuran. Ananda, janganlah berpikir dangkal sebagaimana pemikiran orang kebanyakan pada umumnya yang selalu bertanya, bagaimana nasibku dan nasib anak-anakku? Apa yang diberikan Tuhan untukku? Apa yang diberikan suamiku untuk aku? Bagaimana hakku sebagai istri dan bagaimana pula hak anak-anakku sebagai anak? Sungguh, aku katakan kepada Ananda bahwa sebagai istri, seorang penempuh jalan rohani, hendaknya Ananda berpikir yang sebaliknya dari pandangan umum orang kebanyakan. Ananda harus berpikir begini, bagaimana seharusnya aku mengabdi secara benar kepada Allah, Sang Pencipta? Bagaimana aku dapat melayani Allah dengan sebaik-baiknya? Sebesar apakah pengorbanan yang harus aku lakukan untuk berbakti kepadanya? Bukankah dengan melayani dan mengabdi kepada kekasihku Allah, sejatinya aku sudah melayani dan mengabdi kepadanya? Bukankah semua yang ada di dalam dan di luar diriku pada hakikatnya adalah miliknya? Pantaskah aku menentang Dia yang mengambil miliknya?